Halo semuanya, kami dari Prodi Jalan Tol Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananta Aditya Pratama. Saya Amalia Fitriani. Saya Nisa Safira Kusumawati. Saya Anjur Nova Latif. Saya Nisatul Ramadhani Khairia. Saya Arya Rizky Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan secara singkat tentang salah satu materi teknik transportasi, yaitu bangkitan pergerakan. Bangkitan dan tarikan pergerakan secara singkat adalah fungsi tata guna lahan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang pergi atau tertarik ke suatu tempat. Sekarang kita menuju ke materinya. Definisi dan fungsi. Berikut adalah grafik dari bangkitan dan tarikan pergerakan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bangkitan pergerakan adalah fungsi dari tata guna lahan. Jumlah bangkitan dan tarikan pergerakan yang dihasilkan oleh suatu zona berbanding lurus dengan tipe dan intensitas tata guna lahan di zona tersebut. Seperti di grafik di sebelah kanan layar, tipe dan intensitas tata guna lahan adalah sumbu X, jumlah bangkitan dan gerakan adalah sumbu Y. Bangkitan dan pergerakan memiliki rumus untuk menghitungnya. Disimbolkan dengan PK sama dengan F dikali LA. Tarikan pergerakan disimbolkan dengan AB, yaitu F dikali LB. Yang memiliki fungsi untuk mendapatkan jumlah pergerakan yang dibangkitkan oleh setiap zona asal atau OI dan jumlah pergerakan yang dihasilkan setiap zona tujuan atau DD yang ada di dalam daerah kajian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi model bangkitan pergerakan tidak hanya pergerakan manusia saja, tapi juga pergerakan barang. Faktor yang pertama yaitu bangkitan pergerakan untuk manusia. Ada pendapatan, nilai lahan, pemilikan kendaraan, aksesibilitas, ukuran rumah tangga, struktur rumah tangga, dan kepadatan daerah pemukiman. Yang kedua ada tarikan pergerakan untuk manusia. Yang paling sering digunakan adalah luas lantai untuk kegiatan industri, komersial, perkantoran, pertokoan, dan pelayanan lainnya. Faktor lain yang dapat digunakan adalah lapangan kerja. Akhir-akhir ini, beberapa kajian mulai berusaha memasukkan ukuran aksesibilitas. Dan yang terakhir ada bangkitan dan tarikan pergerakan untuk barang. Pergerakan ini hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pergerakan, yaitu hanya sekitar 20%, yang biasanya terjadi di negara industri. Peubah penting yang mempengaruhi adalah jumlah lapangan kerja, jumlah tempat pemasaran, luas atap industri tersebut, dan total seluruh daerah yang ada. Selanjutnya metode-metode. Yang pertama adalah analisis regresi linear. Analisis regresi linear adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antar sifat permasalahan yang sedang diselidiki. Model analisis regresi linear dapat memodelkan hubungan antara dua peubah atau lebih. Pada model ini terdapat peubah tidak bebas yang mempunyai hubungan fungsional dengan satu atau lebih peubah bebas. Rumusnya itu A sama dengan Y dikurang B kali X, di mana Y dan X adalah nilai rata-rata dari YI dan XI. Y merupakan peubah tidak bebas, X peubah bebas, A intercept atau konstanta regresi, dan B koefisien regresi. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien ini mempunyai batas limit sama dengan 1, perfect explanation, dan 0, no explanation. Nilai antara kedua batas limit ini ditafsirkan sebagai persentase total variasi yang dijelaskan oleh analisis regresi linear. Selanjutnya ada regresi linear berganda, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah
B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah sampai dengan BZ dikali dengan XZ, di mana Y merupakan peubah tidak bebas, X1 sampai dengan XZ adalah peubah bebas, A merupakan konstanta regresi, dan B1 sampai dengan BZ sama dengan koefisien regresi. Terdapat asumsi yang pertama adalah nilai peubah. Khususnya peubah bebas mempunyai nilai tertentu atau merupakan nilai yang didapat dari hasil survei tanpa kesalahan berarti. Yang kedua, peubah tidak bebas harus mempunyai hubungan korelasi linear dengan peubah bebas. Yang ketiga, efek peubah bebas pada peubah tidak bebas merupakan penjumlahan dan harus tidak ada korelasi yang kuat antara sesama peubah bebas. Yang keempat, variansi peubah tidak bebas terhadap garis regresi harus sama untuk semua nilai peubah bebas. Selanjutnya, nilai peubah tidak bebas harus tersebar normal atau minimal mendekati normal. Yang terakhir, nilai peubah bebas sebaiknya merupakan besaran yang relatif mudah Selanjutnya, pertimbangan yang pertama, multikolinear terjadi karena adanya hubungan linear antar peubah. Yang kedua, jumlah parameter B yang dibutuhkan. Yang ketiga, koefisien determinasi. Yang selanjutnya, koefisien korelasi untuk menentukan korelasi antara peubah tidak bebas dengan peubah bebas atau antara sesama peubah bebas. Yang terakhir, uji t-test untuk menguji signifikansi nilai koefisien korelasi dan untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi. Analisis regresi berbasis zona. Model regresi berbasis zona dilakukan usaha untuk mendapatkan hubungan linear antara jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau tertarik oleh zona dan ciri sosioekonomi rata-rata dari rumah tangga pada setiap zona. Model berbasis zona hanya dapat menjelaskan variasi perilaku pergerakan antara zona. Model hanya akan berhasil baik jika variasi antar zona cukup mencerminkan alasan utama terjadinya variasi pergerakan. Sebaiknya zona tidak hanya mempunyai komposisi sosioekonomi yang seragam, tetapi juga mencerminkan beberapa kondisi. Permasalahan utama adalah variasi data pergerakan individu yang berada pada tingkat antar zona. Peranan intercept. Seseorang pasti beranggapan bahwa garis regresi yang didapatkan harus selalu melalui titik 0,0 atau intercept sama dengan 0. Akan tetapi, kita selalu mendapatkan nilai intercept yang besar. Jika hal ini terjadi, persamaan tersebut harus ditolak. Jika intercept tidak jauh berbeda dari 0, sebaiknya proses regresi dilakukan kembali, tetapi dengan memaksa intercept sama dengan 0. Zona kosong. Zona seperti ini harus dikeluarkan dari analisis, walaupun jika tetap diperhitungkan tidak akan terlalu mempengaruhi penaksiran koefisien, karena persamaan sebenarnya harus selalu melalui titik 0,0. Total zona versus rata-rata zona. Dalam merumuskan model, analis harus memilih antara peubah total atau peubah agregat. Misalnya, jumlah pergerakan per zona atau jumlah mobil per zona atau peubah total dengan pergerakan per keluarga per zona atau jumlah kendaraan per rumah tangga per zona atau peubah agregat. Untuk kasus peubah agregat, model regresi yang digunakan adalah Y besar I sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali X1I ditambah theta 2 dikali X2I hingga ditambah theta K dikali XKI ditambah EI. Sedangkan untuk kasus peubah total, yang digunakan adalah Y kecil sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali X1I ditambah theta 2 dikali X2I hingga ditambah theta K dikali XKI ditambah EI. Dengan YI, XI, EI, dan HI adalah jumlah rumah tangga di zona I. Kedua persamaan sebenarnya identik. Artinya persamaan tersebut akan mencari sesuatu yang dapat menjelaskan variasi perilaku pergerakan antara zona. Parameter untuk kedua persamaan itu juga identik.
Perbedaan dasar yang utama adalah distribusi galet yang dibuatnya. Selanjutnya ada contoh perhitungannya. Contoh 1, pertimbangkan suatu zona dengan 250 rumah tangga bermobil dan 250 rumah tangga tanpa mobil. Jadi, asumsikan kita mengetahui rata-rata tingkat bangkitan pergerakan untuk setiap kelompok. Nah, diasumsiin itu untuk yang rumah tangga bermobil menghasilkan 6,0 pergerakan per hari dan rumah tangga tanpa mobil menghasilkan 2,5 pergerakan per hari. Persamaan yang akan digunakan untuk memperhitungkannya adalah TI sama dengan F besar I dikali T kecil I, di mana T besar I itu adalah pergerakan pada masa yang mendatang, lalu T kecil I pergerakan pada masa sekarang, dan FI merupakan faktor pertumbuhannya. Untuk menghitungnya, pertama kita harus menghitung jumlah pergerakan dari zona tersebut. Yang didapat itu dari T kecil I sama dengan 250 dikali 2,5 pergerakan per hari ditambah dengan 250 dikali 6,0 pergerakan per hari. Didapat 2125 pergerakan per hari. Asumsikan bahwa pada masa mendatang semua rumah tangga akan mempunyai satu mobil. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi menjadi FI atau faktor pertumbuhan didapat dari CDI per CCI, di mana C merupakan faktor kepemilikan kendaraan yang tahun sekarang dibagi dengan faktor kepemilikan kendaraan tahun yang akan mendatang, sama dengan 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, kita dapat menghitung menjadi T besar I sama dengan 2 dikali 2125, sama dengan 4250 pergerakan per hari. Akan tetapi, metode ini sangat kasar. Jika kita menggunakan informasi rata-rata tingkat bangkitan pergerakan dan berasumsi bahwa tingkat pergerakan tersebut tetap konstan, kita dapat menjumlahkan pergerakan pada masa yang mendatang sebesar TI sama dengan 500 dikali 6, yaitu 3000 pergerakan per hari. Contoh soal kedua, tentukanlah berapa jumlah data minimum yang dibutuhkan untuk tingkat akurasi 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk tingkat kepercayaan 95%, maka nilai Z alpha adalah 1,645 dengan mengasumsikan nilai CV sama dengan 1. Didapatkan nilai N sama dengan 1 dikali 1,645 dikali 2 dibagi 0,05 dikali 2 sama dengan 1084. Jadi dibutuhkan jumlah data minimum sebanyak 1102 untuk tingkat akurasi 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, sekian prestasi singkat dari kami tentang bangkitan pergerakan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk berikan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari kami, terima kasih.